Berita kembali di Ajus Pagi, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, hingga malam ini banjir rob masih merendam permukiman padat penduduk di Muara Angke, Jakarta Utara. Meski banjir menghambat aktivitas, pemirsa, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah mereka. Pemirsa, pada Senin malam banjir yang terjadi di kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara terpantau masih menggenangi kawasan padat penduduk yang ada di sini. Menurut penuturan para warga, banjir ini sudah terjadi sejak 4 hari lalu. Pada Senin malam ini terpantau banjir cenderung cukup surut dibandingkan dengan pada Senin pagi, di mana dilaporkan banjir ini mencapai ketinggian 120 cm. Berdasarkan pantauan di lokasi juga pemerintah Kota Jakarta beserta BPBD dan dibantu dengan PMI menyiapkan beberapa perahu karet yang digunakan untuk mengevakuasi warga dan membantu warga dalam menjalankan aktivitas. Terdapat beberapa RW yang tergenang dan terdampak dari banjir yang terjadi di Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara ini. Dari informasi yang kami himpun juga masih belum terdapat satu titik ataupun lokasi yang digunakan sebagai lokasi pengungsian sementara, karena beberapa warga ini masih terus mempertahankan diri untuk tetap berada di rumah dan menjaga barang-barang berharga yang masih terdapat di rumahnya masing-masing. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Seto Pratomo, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman setelah hunian mereka terendam banjir. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa selimut dan juga makanan. Rumah-rumah warga di Jalan Swadaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih terus terendam banjir. Ketinggian air mencapai setengah meter, membuat 18 kepala keluarga harus mengungsi ke sejumlah rumah ibadah atau rumah kerabat mereka. Selain itu, banjir juga menggenangi puluhan rumah di Kecamatan Biringkanaya. Selain permukiman warga, jalan alternatif yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Maros juga terputus akibat banjir yang merendam. Ya, sebagian mengungsi ke penginapan, adapun mereka keluarganya tuh mengungsi di keluarganya. Ada juga yang di masjid. Ada juga yang di masjid, mereka mengungsi di masjid tuh. Umumnya ketinggiannya berapa baik? Kalau di dalam itu sampai perut. Oh, sampai perut. Ya, sampai perut orang dewasa. Ini diperkirakan akan naik terus airnya tuh? Kayaknya masih belum turun-turun ini air deh. Oh gitu. Iya, dari tadi siang ini belum turun-turun sampai sekarang. Untuk membantu warga, petugas gabungan pun melakukan patroli guna mengevakuasi dengan perahu. Warga berharap bantuan berupa selimut hingga makanan siap saji segera mereka dapatkan dalam menghadapi musibah banjir ini. Dari tadi pukul 11.32. Ini airnya naik terus atau bagaimana? Naik. Sudah ada bantuan apa? Belum ada. Belum ada. Jadi apa yang diharapkan sekarang? Kalau bisa ini kasihan makanan. Makanan cepat saji ini? Iya, cepat saji. Ini rumahnya mereka terendam? Iya, terendam. Ketinggian airnya sendiri? Di dalam Iya. ada sampai di sini. Pinggang ya? Pinggang. Intensitas hujan yang cukup tinggi membuat warga was-was akan banjir yang tak kunjung surut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, M. Nurbone, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Jawa Timur terendam banjir di Ponorogo, di mana banjir menewaskan 2 orang. Sementara di Kabupaten Tuban, banjir terus meluas hingga merendam 7 kecamatan. Banjir yang melanda Ponorogo, Jawa Timur masih belum surut. Ketinggian air di dalam rumah mencapai 1 meter. Proses evakuasi korban terjebak banjir masih terus dilakukan petugas BPBD. Sebagian pengungsi berada di pendopo kabupaten, sebagian lainnya mengungsi di rumah tetangga dan saudara. Pengungsi kini kesulitan pangan dan berharap segera mendapat bantuan. Sementara itu, 2 korban yang sebelumnya dilaporkan terseret arus ditemukan meninggal dunia. Korban Imam 53 tahun ditemukan 5 meter dari titik tenggelam, sementara Bagus 11 tahun ditemukan di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat korban Bagus terperosok selokan saat bermain air banjir. Imam berusaha menolong korban, namun naas korban juga ikut terseret arus. Keduanya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, banjir juga menerjang 7 desa dan kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan di Trenggalek, Jawa Timur.
Tak hanya menggenangi permukiman, banjir juga merendam sejumlah sekolah. Akibatnya aktivitas pembelajaran terpaksa diliburkan. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Hingga saat ini ruas jalur utama Trenggalek Tulung Agung masih terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terganggu. Ada 3 kelurahan dan 4 desa di Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Bogalan, dan Karangan, mohon maaf, dan Karangan. Dan saat ini jalur protokol khusus saat ini masih tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Hujan deras yang mengguyur kota Sidoarjo membuat 10 desa di 3 kecamatan di wilayah Sidoarjo terendam banjir. Ratusan rumah warga dan akses jalan terendam air dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir terjadi akibat hujan deras dan tidak berfungsinya sistem drainase karena kondisi sungai yang meluap. Meski genangan air masih tergolong tinggi, namun hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi. Mereka memilih tetap tinggal di rumahnya sambil menunggu genangan air surut. Supaya jalan irigasi itu diperbaiki. Kalau irigasi dalam kan nggak sampai meluap ke pemukiman warga. Intensitas hujan yang cukup lebat dan Sungai Bengawan Solo mengalami kenaikan hingga banjir semakin meluas dan merendam 7 kecamatan di Tuban, Jawa Timur. Banjir juga menyebabkan sejumlah akses masuk desa tutup total. Untuk membantu warga terdampak banjir, BPBD Tuban menerjunkan 30 personil untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Rata-rata ketinggian banjir berada di kisaran 30 cm hingga 1 meter. Petugas masih mendata jumlah rumah dan fasilitas umum yang terendam banjir. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 nelayan asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terombang-ambing selama 3 jam di tengah laut setelah kapal nelayan yang mereka tumpangi dihantam ombak besar. Keduanya berhasil diselamatkan oleh warga dan petugas BPBD. Dua nelayan terombang-ambing di tengah laut dengan kapal yang sudah hancur setelah dihantam ombak besar di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Suliman dan Muharam sempat terombang-ambing selama 3 jam sebelum dievakuasi. Peristiwa terjadi saat kedua korban datang dari Kabupaten Baru, datang membeli kapal di daerah Galesong, Kabupaten Takalar. Mereka berniat membawa kapal tersebut ke Kabupaten Baru, namun di tengah jalan kapal mereka dihantam ombak besar. Korban dievakuasi oleh warga dan tim reaksi cepat BPBD Pangkep dengan ditarik menggunakan tali. Ombak besar baru hantam tuh banyak air masuk dalam, tidak bisa kita kuasai. Evakuasinya ini berjalan sekitar kurang lebih 1 jam karena kebetulan tim itu keluar menyusir di muara itu tidak mendapati perahu tersebut. Kemudian kita ulangi kembali dan akhirnya kita dapat. Kondisi cuaca ekstrim ini mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Ainus melaporkan. Pemirsa, warga Padukuhan Karangbajang, Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di atas sebuah pohon mangga. Diduga pria tersebut tewas akibat tersengat listrik saat membersihkan ranting. Warga Padukuhan Karangbajang, Sleman, Yogyakarta ini digegerkan dengan adanya jasad warga yang tersangkut di atas dahan pohon mangga. Warga yang menduga korban terkena sengatan listrik membuat warga tidak berani untuk mengevakuasi korban yang sudah tidak bernyawa tersebut. Usai melaporkan kepada pihak terkait, jasad korban yang diketahui atas nama Kasdi tersebut akhirnya dievakuasi. Kurang dari 15 menit ya, kita kolaborasi dengan Pamak Polda. Terus dalam evakuasi tadi kendalanya di apa ini? Kita ada di saat menurunkan dari atas pohon. Dan ada kabel yang terkelupas mungkin dan? Perkiraan begitu dan sudah ada petugas dari PLN.
Proses penurunan jasad korban pun berlangsung dramatis selama 15 menit. Tim gabungan harus menggunakan tandu untuk menurunkan korban dari pohon setinggi 7 meter tersebut. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dapatkan laporan dari warga kalau di pohon mangga itu ada yang kesetrum seperti itu. Saya dibel warga supaya untuk melaporkan ke PLN supaya mematikan aliran listrik seperti itu. Diduga korban yang berprofesi sebagai penebang pohon tersebut tersengat aliran listrik yang berada di dekatnya saat membersihkan ranting pohon milik warga. Kejadian ini masih dalam penanganan Polres Sleman, Yogyakarta. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir narkoba diciduk polisi saat bertransaksi dengan polisi yang tengah menyamar. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan 110 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas pinggang. Tak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba berinisial A diciduk petugas polisi dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku diciduk beserta barang bukti 110 butir narkotika jenis ekstasi yang disimpan tersangka di dalam tas pinggang yang berada di dalam mobil. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan ekstasi dari daerah Penkaburu dan hendak diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Padang. Kita Satres Narkoba Polresta Padang mengungkap beredar narkotika jenis inek atau ekstasi. Dari hasil penyelidikan anggota tim operasional di lapangan, diamankan satu orang pelaku dengan barang bukti pil ekstasi lebih kurang 110 butir. Setelah kami lakukan interogasi bahwa barang ini berasal dari provinsi tetangga, dari Riau. Sekarang kami masih mendalami. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane, dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan ini dalam rangka proses pelengkap dokumen memindahkan Mary Jane kembali ke Filipina. Oke ya. Oke, terima kasih Tuan Amal ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ke Lapas Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas yang membawa Mary Jane menyampaikan menempuh perjalanan darat malam menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane menuju ke Filipina. Pengawalan yaitu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya Australia pekan lalu. Pemindahan narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Mungkin saya bilang dia jaga kesehatannya. Happy nggak? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 /KPTS /DPP /12 Angka Romawi /2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 1650 /KPTS /DPP /12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Surat keputusan nomor 1651 KPTS /DPP /12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan, 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pemecatan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Bahlil mengatakan tak mau mengomentari urusan internal partai lain, namun menyebut Jokowi pasti memiliki daya tarik bagi setiap partai-partai politik. Saya gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi kan masuknya Pak Jokowi ke Partai Golkar, berarti semakin besar dong. Kita lihat perkembangannya ya. Berarti Golkar itu terbuka ya Pak untuk masuknya, memberikan karpet kuning ya Pak? Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik, lewat partai.
Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Berarti untuk Pak Jokowi, Mas Gibran, sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk Golkar? Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada. Tapi berarti nanti Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak Pak setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini resmi? Andaikan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain, ya. Saya ketemu aja biasa. Tapi Bapak udah ngajak belum Pak? Udah ngajak Pak Jokowi untuk bergabung? Ada deh. Berarti ada ya Pak? Ada ya Pak? Udah ngajak ya Pak? Sempat ada ajakan. Jangan terjemahkan dengan sendiri-sendiri. Ya makanya Pak, ada apa nggak Pak? Ada ajakannya Pak? Ya kita lihat aja nanti ya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk periode 2024 hingga 2029 di Istana Negara. Ya Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara sebagai Wakil Ketua KPK yakni Fitro Roh Cayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK yakni Ketua Dewas KPK Gus Rizal dengan anggota Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo dan para pimpinan KPK baru menandatangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK. Pelantikan dilakukan sesuai surat putusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menkeu juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun SM pastikan kenaikan tidak membabi buta. Sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah, seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Menkeu tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga barang di pasar, padahal konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan berikut adalah sejumlah barang dan jasa yang terkena PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Ya, dapat dilihat pemirsa, yang terkena PPN 12% adalah beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Kemudian ada ikan premium seperti salmon dan tuna premium, udang dan krustasi premium seperti king crab, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional berbayar mahal,
Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP, listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere.